Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara sekalian untuk beribadah di rumah masing-masing. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Bapak Samuel Charles Mowoka, SSI Teol. Ibadah pagi ini akan diawali dengan penyalakan lilin Advent ketiga. Dan Dia telah mengutus gerejanya, yaitu persekutuan orang percaya, untuk menjadi terang dunia. Kami menyalakan lilin sambil menyatakan bahwa Yesus Kristus terang dunia yang sejati akan datang kembali. Terpujilah Tuhan, Allah yang sedang datang melawat umatnya kini dan selama-lamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat
Mari kita memulai ibadah kita bersama dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 14 akan menjadi nats yang membimbing kita, yang berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Dan menyertaimu juga. Bagai rusa rindu dan air jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Merindukan Engkau bagiku melebihi apapun. Sukacitaku Kau penuhi kepuaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikian pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur kami kembali menghadap hadirat-Mu, karena pemeliharaanmu sajalah yang membuat kami dapat terus menjalani hidup dan juga beribadah kepadamu. Sebagai umat yang Kau ciptakan, senantiasa kami sadar bahwa dalam hidup ini kami membutuhkan Engkau dan kami bergantung penuh kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mau sediakan waktu kami sejenak untuk mendengarkan sabda-Mu, agar lewat pemberitaan daripada firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini dan juga menjalaninya dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, supaya kami dapat benar-benar merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengatakan demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab air mata memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dalam keadaan haus, di hadapan kita ada air dingin yang menyejukkan, pastinya mata kita langsung berbinar-binar senang dan menghampiri air itu. Itulah gambaran dari keberadaan umat Israel ketika Yesaya menyampaikan nubuat ini. Israel berada di dalam keterpurukan. Israel berada dalam penghukuman Allah karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena ketidakberdayaan itu, Israel berada dalam keadaan yang sangat mencekam dan takut sekali. Oleh karena itu dikatakan, kuatkanlah pada mereka yang tawar hati. Kalau sudah tawar hati, ketakutan itu menimbulkan kelemahan. Kelemahan menimbulkan ketidakberdayaan. Itu yang dihadapi oleh Israel. Sehingga mereka membutuhkan kekuatan. Nah, Yesaya hadir dengan nubuatnya. Nubuat ini adalah sebuah pengharapan, memang belum terwujud, tetapi kata-kata ini memberikan kesejukan dan kekuatan bagi bangsa Israel. Artinya ada harapan bahwa Allah akan hadir, Allah akan menolong mereka, dan gambaran yang mereka lihat di sekeliling mereka seperti padang gurun akan berubah total menjadi taman bunga-bunga yang penuh dengan taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah dan menyejukkan hati. Gambaran ini adalah suatu berita sukacita bagi Israel. Sehingga tentunya sebagai orang yang lemah seperti dibangkitkan kembali, ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita untuk menjalani kehidupan. Itulah kekuatan dari firman Tuhan yang dialirkan lewat Yesaya pada pembacaan kita saat ini. Dan bagi mereka yang percaya, firman ini menjadi kekuatan, kemampuan untuk bangkit dan bertahan, menatap hari esok, dan percaya penuh bahwa Allah akan menyelamatkan dan menuntaskan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Dalam bahasa Latin, minggu Advent yang ketiga itu dikatakan sebagai minggu Gaudete, yang berarti sukacita, atau dalam bahasa Inggris joy, sukacita. Bagaimanakah sikap orang percaya di tengah pengharapan? Di minggu ketiga ini kita diajak untuk bersukacita. Loh, kenapa bersukacita? Artinya dalam pengharapan, kita yang sudah mengalami dan melihat bahwa Kristus itu datang dalam dunia dan menyelamatkan dunia ini, seharusnya kita percaya bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan tetap datang dan selalu datang dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan, untuk menguatkan, untuk menopang, dan untuk membebaskan kita dari berbagai pergumulan. Karena itu, di minggu Advent yang ketiga ini, meskipun kita melihat dan menyaksikan keadaan sekarang ini tidaklah sama dengan dulu. Situasi menjelang Natal saat ini sangat mencekam karena jumlah yang terpapar COVID-19 semakin meningkat. Mereka yang sakit belum kunjung sembuh. Mereka yang memiliki usaha terus menurun pendapatannya. Mereka yang punya pekerjaan tidak berdaya mendapatkan penghasilan yang cukup. Atau mereka terpaksa juga harus berjuang keluar di tengah ancaman wabah COVID. Mereka harus berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Di tengah situasi yang seperti ini, minggu Advent yang ketiga, masih adakah sukacita dalam kehidupan saudara dan saya? Dalam penantian ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan datang dan Tuhan akan menepati janjinya, merubah segala keadaan ini dan memampukan kita menghadapi
kehidupan ini. Satu hal yang membuat kita harus yakin dan percaya, Yesus sudah lahir dalam dunia ini, Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Apakah ada yang lebih besar dari keselamatan itu sebagai anugerah yang harusnya membuat kita orang percaya itu bersuka cita dalam hidup ini? Tentunya bukan berarti kita langsung merasa hebat dan menantang wabah ini, tidak demikian juga. Tetapi kunci dari wabah ini, menghadapi wabah ini adalah keberanian, kekuatan, semangat dan sukacita. Belum ada obat untuk virus COVID-19, tetapi kemampuan untuk bersyukur dan bersukacita itu adalah obat yang menguatkan. Saudara-saudara, ada kesaksian dari jemaat Tuhan yang ada di wilayah Sidoarjo, di GPIB Shalom. Dia berusia 60 tahun lebih, bapak tua ini dia berusia 60 tahun lebih, dan dia punya penyakit bawaan yaitu paru-paru. Dia terpapar COVID-19. Dia masuk di rumah sakit, diisolasi dan memiliki gejala. Orang sudah berpikir dia tidak akan bertahan, pasti dia akan pergi atau meninggal. Tapi dalam kenyataannya, dia bisa lolos dari wabah ini, dia bisa kuat, dia bisa sehat kembali. Ini kenyataan, ini kesaksian, dan dia bersaksi. Apa yang dia lakukan? Bapak ini rupanya punya kebiasaan suka menyanyi, sehingga di rumah sakit dia menyanyi terus, di ranjangnya pun dia menyanyi, bersyukur terus. Tidak pernah dia berhenti menyanyi. Menyanyi itu ungkapan syukur dan sukacita. Menyanyi dari hati yang dilakukan oleh Bapak ini membuka diafragma, membuat oksigen mengalir dengan sangat besar dalam tubuh dan membuat dia semangat kembali dalam hidup. Itu kunci yang luar biasa. Itu kesaksian yang luar biasa. Tetapi mereka yang takut akan semakin lemah, akan semakin tidak berdaya dan dibelenggu. Tentunya tidak ada yang mau terpapar COVID-19. Tapi bagi kita yang masih sehat dan kuat, kita harus menjaga diri. Tapi bukan berarti kita kehilangan iman dan menjadi takut. Gereja didirikan untuk beribadah. Orang berjuang untuk membangun gereja. Setengah mati teriak-teriak sampai demo-demo, sampai ke Jakarta untuk berjuang supaya gereja itu berdiri. Tapi ketika gereja itu berdiri, kenyataannya sekarang banyak gereja yang kosong karena tidak ada ibadah. Ya, bukan berarti harus gereja tidak demikian, tetapi artinya segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah ujian bagi kekuatan iman kita. Apakah masih mampu kita bersyukur dan bersukacita di tengah masa Advent ini? Kalau kita tahu yang kita nantikan itu pasti datang, kalau kita tahu yang kita nantikan itu pasti akan memberikan yang terbaik dan membebaskan kita, tentunya sepatutnya tidak ada keraguan di hati dan di pikiran saudara dan juga saya. Saya juga manusia biasa yang punya kecemasan dan ketakutan yang besar di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi bukan berarti kita juga harus terus bersembunyi, terkungkung dengan ketakutan. Kita harus bijaksana, kita harus menjaga diri, itu betul. Tapi bukan berarti kita kalah dalam iman. Tetap percaya Tuhan memampukan kita, Tuhan memampukan saudara dan saya. Tetap bersyukur, tetap bersukacita. Jangan sampai kehilangan sukacita, karena ketika saudara kehilangan sukacita, saudara memiliki kepudaran iman, kelemahan diri, dan akhirnya kita akan hancur. Bangkit, bersyukur, bersukacita, dan selamat memasuki Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya di segenap penjuru dunia, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut dan sikap yang benar boleh berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam syafaat. Mari kita bersyafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur kami diingatkan dalam hidup ini untuk tidak lupa berbahagia, untuk tidak lupa bersuka cita di masa Advent ini. Meskipun mungkin keadaan tidaklah sama dengan dahulu, tetapi bukan berarti sebagai orang percaya kami kehilangan sukacita. Biarlah kami boleh menatap hidup dalam pengharapan penuh bahwa Tuhan Yesus yang lahir dalam dunia tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup ini. Kau sendiri bersabda bahwa Engkau akan setia mendampingi kami dari sekarang hingga pada akhir zaman, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk memandang dan merasakan kealpaan Engkau dalam hidup ini. Biarkan kami boleh menyadari kehadiran-Mu yang senantiasa nyata dalam hidup kami, menyelamatkan, meneguhkan, dan menguatkan kami, sehingga tantangan hidup yang dari hari lepas hari semakin berat tidak membuat kami jatuh dan tak berdaya, membuat kami bangkit kuat, menatap hari esok dan bersukacita, bahkan juga bisa menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekeliling kehidupan kami. Kami sadar tentunya bukan berarti kami harus terlena dan menjadi sombong dalam hidup ini. Namun biarlah kami mengandalkan Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan dalam kami beraktivitas. Jaga kami semua Tuhan dan jauhkan wabah virus COVID-19, supaya kami boleh tetap menjalankan kehidupan, beraktivitas, dan mengupayakan yang baik untuk keluarga kami masing-masing. Tentunya dengan perlindungan dalam kebajikan kami masing-masing juga. Bapa Surgawi, kami berdoa saat ini bagi gereja-Mu di berbagai penjuru dunia yang memasuki minggu Advent ketiga. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita hadir di tengah persekutuan umat-Mu, di tengah dunia yang sedang menangis ini, sehingga sukacita itu mampu juga tersiar dan tersebar menjadi berkat yang menguatkan bagi orang-orang di sekeliling kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami doakan khususnya bagi GPIB, berkati Majelis Sinode, BP Mupel, Regio, dan lebih khusus GPIB Ebenezer Blitar, dengan berbagai kegiatan yang kami rancangkan di minggu ini. Pekan menjelang Natal yang kami adakan hanya dalam persekutuan doa, meskipun dengan waktu yang terbatas. Berikanlah kemampuan, kekuatan, dan kesehatan, supaya kami bisa menjalankannya dengan penuh syukur. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, ketidakberdayaan karena sakit. Tuhan lawat mereka satu demi satu, anugerahkan kekuatan dan semangat untuk bisa menjadi sembuh dan kuat. Kami doakan juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah hidup keluarga, hidup rumah tangga, dan masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kuatkan dan topanglah mereka. Pakai kami juga bila mana mungkin untuk menjadi penguat, penopang, membawa kabar sukacita dalam pengharapan teguh bagi mereka yang terhilang dan terpuruk. Kami doakan juga Tuhan, mereka yang berselisih pendapat satu dengan yang lain, biarlah Tuhan mendamaikan dan menguatkan.
kami boleh menyadari bahwa hidup ini kami terpanggil untuk mengasihi, bukan untuk saling menjelekkan, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dalam kasih-Mu biarlah kami boleh membuka mata untuk melihat kehadiran kami harusnya menghadirkan sukacita, bukan membuat orang menjadi takut karena kebiasaan kami yang tidak baik dan tidak patut dicontoh, apalagi disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon pengampunan daripada-Mu jika sebagai gereja kami belum dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kasih. Bapa, kami mau berdoa saat ini bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur bila mana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung berjalan dengan baik, meskipun pastinya ada beberapa ketidakpuasan, tapi biarlah hasil-hasil ini boleh dipertanggungjawabkan oleh KPU dan KPUD dan pihak-pihak yang terkait, dan juga segala ketidakpuasan diselesaikan dengan cara yang tepat, dengan metode yang tepat untuk membangun kehidupan bersama dan menjadi teladan sebagai seorang pemimpin di berbagai daerah. Bagi mereka yang terpilih, biarlah mereka juga boleh tidak berbangga diri dan menjadi sombong, tapi menyadari tanggung jawab yang besar yang mereka miliki untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikan kesehatan pada seluruh pemimpin kami Tuhan, untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab di tengah berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah akhir-akhir ini. Biarlah pemerintah boleh bijaksana dalam mengambil berbagai keputusan dalam hikmat daripada Tuhan. Kami mendoakan juga saat ini ya Tuhan, bagi pihak keamanan, tentara, polisi, Satpol PP, keamanan mandiri, swakarsa, mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik untuk menjaga wilayah masing-masing dan juga melindungi supaya penyebaran wabah COVID-19 di akhir tahun di tengah banyaknya liburan boleh berjalan dengan baik, tidak menyebar dan saling terlindungi. Kami berdoa juga bagi pihak rumah sakit, dokter, tenaga medis, baik itu dokter, perawat dan juga relawan yang mengabdikan diri untuk merawat mereka yang terpapar. Kuatkan dan topang mereka Tuhan. Beri hikmat juga kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menjadi bebal dan juga menjadi sombong, tapi boleh menjaga diri, menahan diri, dan juga tentunya tetap bersyukur dalam menjalankan kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama, kami naikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Umat Tuhan, Tuhan ajarlah kami untuk mencari berkat dan peliharaan dalam hidup kami. Serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan surgamu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami menghimbau juga lewat media internet ini, bagi mereka yang berkenan dikunjungi, seperti yang saya umumkan di WhatsApp group, untuk pekan menjelang Natal, minggu depan full kami akan layani, tetapi tidak berlama-lama, kami hanya mendoakan dan menyanyi satu lagu, dan tentunya juga tidak banyak orang yang ikut. Demikian juga protokol kesehatan harus diperhatikan. Tetapi karena berada di dalam masa pandemi, tentunya juga ini bukanlah suatu paksaan. Karena itu kami tidak membuat jadwal. Jadi bagi mereka yang berkenan, silakan mendaftar lewat WhatsApp group dalam format yang sudah diberikan. Semoga kita semua bisa bersyukur dan bersukacita di dalam memasuki masa raya Natal dan menyongsong tahun yang baru. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita dengarkan persembahan pujian dari duo Ibu Penatua Lili dan Ibu Penatua Didit. Dipersilakan. Dalam perjalanan hidup ini, banyaknya
Saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.